Guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi pada seorang putra mahkota di abad ke-19 bersama dengan wanita selingkuhannya. Siapa lagi kalau bukan Rudolf Franz Karl Joseph. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka berdua? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Rudolf Franz Karl Joseph, atau kita sebut saja sebagai Pangeran Rudolf, adalah seorang putra mahkota Austria yang lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1858. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Raja Franz Joseph dan istrinya Elizabeth. Terlahir sebagai putra tunggal di keluarga tersebut, menuntutnya harus memiliki takdir untuk menjadi penerus tahta kerajaan nantinya. Gelar calon raja yang berada di depan namanya menuntutnya untuk mengikuti pendidikan menjadi seorang raja saat umurnya masih sangat dini, yaitu 6 tahun. Untuk mengajari anaknya, Raja Franz ini mendatangkan seorang guru militer yang bernama Gonrekord. Alih-alih mengajari anak tersebut secara lemah lembut sesuai dengan usianya, si Gonre ini justru mengajari Pangeran Rudolf kecil dengan sangat keras. Dia pernah menembakkan pistolnya untuk membangunkan Pangeran Rudolf kecil dari tidurnya. Selain itu, dia mengguncinya di cagar alam dan menakut-nakutinya dengan binatang buas. Bahkan nih guys, pernah suatu hari Ratu Elizabeth sampai terbangun dari tidurnya gara-gara dia mendengar teriakan si Gonre ini saat melatih Pangeran Rudolf kecil di tengah salju yang sangat dingin. Ketika dia ditanya mengapa dia begitu tega kepada seorang anak kecil, si Gonre ini menjawab, guys, "Aku hanya ingin pangeran ini menjadi orang yang pemberani," gitu katanya. Tapi tentunya Ratu Elizabeth yang sudah tidak tahan melihat anaknya disiksa seperti itu, berniat menyingkirkan si Gonre dan berhasil. Tapi sayangnya tindakan tersebut tidak bisa lagi menyembuhkan mental putra mahkota yang telah rusak. Kekerasan-kekerasan yang dia terima di waktu kecil itu membuatnya mudah untuk melakukan hal nekat di masa mudanya. Selanjutnya pada tahun 1881, saat Pangeran Rudolf ini berusia 23 tahun, dia menikahi Putri Stefani, anak dari Raja Leopold II. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Elizabeth Mary. Awalnya nih guys, pernikahan mereka berdua baik-baik saja dan bisa dibilang bahagia. Tapi sayangnya ketika mereka telah dikaruniai seorang anak, mereka menjadi lebih sering bertengkar. Apalagi ketika Pangeran Rudolf ini menderita penyakit sifilis gara-gara suka jajan di luar. Penyakitnya tersebut berhasil menulari Putri Stefani yang membuatnya mandul sehingga tidak bisa memberikan seorang anak laki-laki. Merasa pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan nih guys, akhirnya Pangeran Rudolf berniat untuk mengakhiri pernikahannya tersebut namun ditolak oleh Paus. Penolakan tersebut tidak membuat Pangeran Rudolf ini sadar, tapi justru semakin menjadi-jadi dalam berhubungan dengan wanita lain. Dia pernah berhubungan dengan seorang penari nih guys yang bernama Missy Caspar. Selama berhubungan dengan Missy nih guys, Pangeran Rudolf itu pernah mengatakan kalau hidupnya itu sangat berat. Bahkan suatu hari dia pernah mengajak Missy untuk ikut dalam perjanjian penghilangan nyawa mereka. Di tengah kepahitan hidup yang dialaminya nih guys, pada tahun 1887, Pangeran Rudolf membeli sebuah pondok berburu yang berada di lokasi Mayerlin sekitar 20 mil dari Wina. Namun siapa sangka di pondok itulah nantinya menjadi saksi bisu kisah tragis dirinya dengan wanita selingkuhannya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih guys ke tahun 1888, di mana saat itu seorang keponakan dari Ratu Elizabeth yang bernama Larry mengenalkan Pangeran Rudolf kepada seorang wanita yang berusia 17 tahun bernama Mary Vetsera. Dari perkenalan tersebut ternyata menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Namun sepertinya hubungan mereka ini ingin disembunyikan karena pernah tuh suatu hari Mary ini diselundupkan untuk masuk ke dalam apartemen Pangeran Rudolf. Dari perkenalan tersebut tidak ada yang tahu sama sekali kalau ternyata Mary Vetsera adalah wanita terakhir dalam kehidupan sang putra mahkota Austria tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tragedi Mayerlin.
Pada tanggal 29 Januari tahun 1889 nih guys, Raja Frans dan Ratu Elizabeth akan menghadiri sebuah pesta makan malam yang akan digelar pada tanggal 31 Januari. Jadi bisa dibilang mereka itu berangkat agar bisa datang tepat waktu. Sebenarnya waktu itu Pangeran Rudolf juga diajak nih guys. Namun dia beralasan kalau pada tanggal 30 Januari nantinya dia akan pergi menembak di pondoknya. Pada tanggal 30 Januari nih guys, seorang pelayang yang melayani Pangeran Rudolf ini merasa heran karena sang majikan tidak pernah keluar dari kamarnya. Karena rasa khawatirnya, dia terus mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak ada jawaban. Tapi hal tersebut tidak membuat sang pelayang yang bernama Loschek ini menyerah nih guys. Dia terus mengetuk dan mengetuk hingga mengalihkan perhatian seorang teman dari Pangeran Rudolf yang bernama Joseph Hoyos. Jadi nih guys, Pangeran Rudolf berangkat ke Pondok Mayerlin tersebut bersama juga dengan Joseph Hoyos. Nah, ketika sampai di tempat tersebut, si Joseph ini langsung bertanya kepada si Loschek. Kenapa cek? Terus dijawab oleh si Loschek, ini tuan, dari tadi Pangeran Rudolf tidak pernah keluar dari kamarnya. Akhirnya si Hoyos ini juga ikut memanggil Pangeran Rudolf dari pintu depan. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Merasa sudah sangat khawatir nih guys, akhirnya si Hoyos ini memutuskan untuk merusak pintu tersebut menggunakan kapak lalu mendobraknya. Ketika pintu terbuka, mereka melihat kalau suasana dalam kamar tersebut sangat gelap. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari cahaya dan ketika cahaya itu sudah ada, betapa kagetnya mereka melihat Pangeran Rudolf duduk lemas dalam keadaan tidak bernyawa sambil mulutnya mengeluarkan cairan berwarna merah. Tak jauh dari Pangeran Rudolf itu, mereka juga menemukan Mary Vetsera yang sudah terbaring dalam keadaan yang tidak bernyawa juga. Melihat kejadian tersebut, Hoyos langsung bergegas menuju stasiun untuk memberitahukan tentang kematian sang putra mahkota. Seketika, kematian Pangeran Rudolf bersama dengan wanita selingkuhannya tersebar ke seantero Austria, bahkan ke seluruh dunia. Polisi kerajaan yang mengetahui hal tersebut langsung berangkat ke lokasi kejadian dan menutup pintu masuk perburuan. Dari hasil investigasi, mereka menemukan kalau ada sebuah pistol, kaca, gelas, dan 6 bekas tembakan. Setelah itu, mereka membawa jenazah Pangeran Rudolf dan juga Mary Vetsera untuk dimakamkan. Jenazah Pangeran Rudolf dimakamkan di Imperial Crypt Capuchin Church di Vienna, sedangkan jenazah Mary Vetsera dimakamkan di sebuah pemakaman rahasia di Heiligenkreuz. Anehnya nih guys, ibu dari Mary Vetsera dilarang untuk hadir di pemakaman putrinya. Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Pangeran Rudolf dan Mary Vetsera? Dan jawabannya adalah, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pangeran Rudolf dan Mary Vetsera. Karena tidak adanya kejelasan tersebut, akhirnya banyak dari orang-orang di luar sana yang memberikan spekulasi tentang penyebab kematian Pangeran Rudolf dan Mary Vetsera. Ada yang mengatakan kalau Pangeran Rudolf menghilangkan nyawa Mary Vetsera, lalu dia menghilangkan nyawanya sendiri dengan menggunakan pistol. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan kalau Mary Vetsera yang menghilangkan nyawa Pangeran Rudolf, lalu dia meminum racun agar dia meninggal juga. Selain itu, ada juga yang mengatakan kalau mereka berdua berjanji untuk saling menghilangkan nyawa masing-masing gara-gara cinta mereka tidak direstui. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah surat terakhir yang ditulis oleh Mary Vetsera untuk ibunya. Dari sisi lain juga ada yang berkata kalau saat itu Pangeran Rudolf dan Mary Vetsera ke Mayerlin untuk melakukan karena si Mary ini hamil anak dari Pangeran Rudolf. Tapi karena gagal nih guys, akhirnya nyawa Mary Vetsera tidak tertolong. Melihat sang pujaan hati sudah tidak bernyawa, akhirnya Pangeran Rudolf juga menyusulnya.
Tapi ini semua hanyalah sebuah spekulasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak ada di lokasi kejadian nih guys. Kesulitan untuk mengungkap kasus ini juga nih guys disebabkan karena tidak pernah ada izin untuk membongkar makam Pangeran Rudolf dan melakukan autopsi kepada jasadnya. Tapi nih guys, otopsi pernah dilakukan di jasad Mary Petzera pada tahun 1992. Dari hasil otopsi tersebut nih guys, ditemukan kalau di dalam jasad Mary Petzera sama sekali tidak ditemukan luka tembakan. Jadi bisa dibilang kalau pendapat yang mengatakan Pangeran Rudolf melakukan penghilangan nyawa kepada Mary Petzera dengan menembaknya itu tidak valid. Tapi meskipun begitu, ditemukan luka pukulan di bagian kepala Mary Petzera. Hal itu membuktikan kalau sebelum meninggal, Mary Petzera ini mengalami kekerasan fisik di bagian kepalanya. Dan satu lagi guys, hal yang sangat-sangat membuat merinding. Kalian masih ingat dengan 6 bekas tembakan tadi yang ditemukan polisi di lokasi kejadian? Ternyata 6 bekas tembakan tersebut tidak berasal dari pistol yang ada di lokasi kejadian. Jadi, dari manakah 6 bekas tembakan tersebut? Dari sini nih guys muncul pertanyaan, apakah kisah tragis yang dialami oleh Pangeran Rudolf bersama dengan wanita selingkuhannya adalah benar kesepakatan perjanjian untuk penghilangan nyawa mereka berdua atau justru dihilangkan nyawanya oleh orang luar? Bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah kalian punya informasi lebih tentang tragedi tersebut? Kalian bisa banget share di kolom komen. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.